Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 2% lebih ke angka 6.417. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham UMVR, EMTK, dan SEM. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saat ini trennya masih oke dan untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Indi. Saham Indi hari ini ditutup bertahan di harga 2.160 dan bisa kita lihat di grafik. 2 hari terakhir ini Indi terlihat masih gagal naik melewati resisten di harga 2.200. Jadi 2 hari ini terbentuk candle merah setelah sebelumnya Indi bergerak sangat uptrend. Dan bisa kita lihat Indi saat ini sudah berhasil naik di atas resisten di harga 2.000. Jadi saat ini harga 2.000 akan berubah menjadi support psikologis yang lumayan kuat untuk saham Indi. Jadi selama Indi masih bertahan di atas harga 2.000, Indi trennya masih bergerak uptrend. Dan kita bisa lihat artikel berita ini yang baru hari ini terbit. Indi merampungkan transaksi akuisisi Nusa Resource. Jadi Indi melalui anak perusahaannya mengambil alih seluruh modal yang telah disetorkan atau ditempatkan di Nusantara Resource Limited atau NUS. Perusahaan ini berada di Australia. Dan bisa kita lihat untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini tidak terlihat adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing 2 hari terakhir ini terlihat mulai keluar dari saham Indi. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman mesti hati-hati apabila dalam 1-2 hari ke depan Indi masih gagal break dari harga 2.200 ini. Jadi apabila besok atau hari Jumat Indi masih berusaha untuk naik di atas harga 2.200 dan masih gagal break, Indi berpotensi untuk balik kembali turun mengetes support di harga 2000. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, pertama Indi kenaikannya sudah lumayan tinggi. Jadi saham-saham batubara memang saat ini trennya sudah sangat uptrend dan apabila teman-teman baru mau entry, teman-teman harus sangat disiplin. Dan untuk Indi ini apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu Indi terkonfirmasi break dari harga 2200 baru teman-teman ikutan entry, atau tunggu kembali di sekitar harga 2000 apabila masih bisa bertahan dan rebound baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Jadi saat ini daripada teman-teman paksain membeli di sekitar harga 2200 dan ternyata Indi gagal break dan mulai bergerak turun, teman-teman akan loss. Dan apabila ternyata harga 2000 juga gagal menahan penurunan dari saham Indi, maka Indi akan mulai bergerak downtrend untuk jangka pendek atau paling tidak uptrendnya sudah patah dan malah teman-teman jadinya beli di pucuk. Jadi memang untuk teman-teman yang baru mau enter membeli saham-saham batubara harus sangat hati-hati. Dan jika Indi ternyata dalam 1 minggu ke depan berhasil break dari harga 2200 dan teman-teman entry, maka target take profit atau target berikutnya adalah di harga 2500. Jadi apabila 2200 menjadi support, maka resisten berikutnya di harga 2500. Selanjutnya saya akan menganalisa anak perusahaannya dari Indi, yaitu PTRO. PTRO hari ini juga naik 2% lebih ke harga 2.470. Dan bisa kita lihat di grafik, untuk PTRO tren jangka pendek masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah, saat ini PTRO masih bergerak uptrend. Bisa kita lihat, PTRO masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 2.600. Jadi pada saat naik mendekati harga 2.600, PTRO gagal break, sempat turun menyentuh garis EMA 50, tapi di harga 2.300 saja PTRO masih bisa bertahan. Jadi selain support di EMA 50 saat ini harga 2.260, masih ada satu support di harga 2.300. Jadi saat ini PTRO masih sideways dengan support terdekat di harga 2.400, support lebih kuat di harga 2.300, sedangkan resisten di harga 2.600. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini malah disertai sedikit distribusi.
Dan asing hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil mempunyai saham PTRO di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 2.300 sampai 2.400, saham ini masih bisa di hold selama masih berada di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham PTRO, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2.400. Apabila menyentuh harga 2.400 PTRO masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Bisa kita lihat hari ini pun PTRO sempat turun menyentuh harga 2.400 dan masih bisa rebound. Berikutnya saya akan menganalisa saham ASI. Saham ASI hari ini naik lumayan tinggi hampir 8% ke harga 5.975. Jadi kenaikan tinggi hari ini membuat ASI berhasil break dari resisten di harga 5.600, langsung naik menyentuh resisten berikutnya di harga 6.000. Dan secara tren bisa kita lihat ASI juga saat ini masih bergerak sangat uptrend. Salah satu sentimen positifnya adalah akan membagikan dividen, yang charm date-nya adalah besok pada tanggal 7. Jadi teman-teman harus hati-hati karena bisa saja setelah charm date akan ada dividen trade pada saham ASI. Dan bisa kita lihat untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 7% lebih ini masih disertai akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing hari ini juga masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan selama 3 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham ASI. Jadi menurut saya selama asing belum melakukan distribusi dalam jumlah besar, ASI trennya masih oke. Jadi walaupun ada potensi untuk turun, paling tidak trennya belum bergerak downtrend. Jadi masih akan dijaga minimal sideways. Jadi dari data yang kita dapat, besok saya lihat ASI masih ada potensi untuk berusaha naik di atas harga 6.000. Apabila terkonfirmasi break, maka target berikutnya adalah di harga 6.300. Cuma masalahnya besok adalah charm date. Bisa saja besok masih bergerak naik sebentar. Hari Jumatnya karena sudah selesai charm date, ASI ada potensi untuk dibuat turun. Jadi teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 5.800-an, teman-teman harus lebih disiplin. Tapi untuk teman-teman yang beli di sekitar harga 5.000 sampai harga 5.400, menurut saya masih aman. Karena selama dia masih bertahan di atas garis EMA 150 yang saat ini harga 5.275, ICE trennya masih oke. Tapi memang masih ada peluang atau resiko untuk gagal break dari harga 6.000 ini. Walaupun masih ada akumulasi besar karena resiko dari dividen trap ini. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham ACE. ACE hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.410. Bisa kita lihat 3 hari terakhir ini ACE kenaikannya lumayan tinggi. Dan apabila teman-teman ikutin analisa saya pada saham ACE pada video sebelumnya, pada saat itu ACE berada dekat dengan support di harga 1.250. Dan secara tren bisa kita lihat ACE saat itu masih bergerak downtrend setelah gagal naik kembali di atas garis EMA 50. Dan pada saat video itu saya menjelaskan ACE walaupun bergerak downtrend masih bisa dipantau, pertama karena sudah turun lumayan dalam, kedua karena berada dekat dengan support di harga 1.250 yang sebelumnya bisa kita lihat masih bisa bertahan dan rebound lumayan tinggi. Jadi kalau ada history ini bisa dipantau, saat berhasil rebound teman-teman bisa ikutan entry. Dan bisa kita lihat ACE ternyata masih bisa rebound dari support di harga 1.250. Jadi minimal 2 kali harga 1.250 bisa menahan penurunan saham ACE dan masih bisa rebound lumayan tinggi. Jadi saat ini support ini bisa kita anggap support yang lumayan kuat. Dan bisa kita lihat setelah berhasil rebound, ACE langsung naik di atas garis EMA 50 dan hari ini berusaha untuk break dari garis EMA 150, tapi masih gagal break. Dan dari garis MACD bisa kita lihat ini masih mengarah ke atas. Untuk garis MA 150 bisa kita lihat saat ini di harga 1.435. Sedangkan untuk garis MA 50 saat ini sudah berubah menjadi support di harga 1.365. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir ini terlihat mulai masuk mengakumulasi saham ACE. Setelah sebelumnya asing terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun masih ada potensi untuk naik mencoba break dari garis EMA 150, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar
harga 1250 sampai 1300, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila garis EMA 150 masih gagal ditembus. Karena bisa kita lihat historinya juga, sudah beberapa kali berusaha untuk tembus garis EMA 150, gagal break dan balik kembali ke harga 1250 sampai 1300. Jadi paling aman apabila kita lihat masih gagal break, take profit saja dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar support di harga 1250 sampai 1300 untuk re-entry kembali. Tapi apabila dalam 1 minggu ini ternyata ACE berhasil break dari garis EMA 150, berarti target take profit berikutnya di harga 1500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.